Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jo di channel Perjalanan Waktu. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang emang sering banget dibicarakan oleh orang-orang di luar sana, yaitu tentang leluhur. Buat kalian di luar sana yang emang keturunan leluhur ini, leluhur itu, mendapatkan bisikan dari seorang leluhur, didatangi oleh seorang leluhur, kalian wajib simak video ini sampai selesai. Karena kita akan bongkar seperti apa leluhur dan siapa leluhur, dari mana asal leluhur, serta kenapa leluhur tersebut mendatangi kita. Nah, buat kalian yang penasaran, tetap saksikan video ini sampai selesai. Dan sebelumnya gue juga mau mengajak teman-teman semua yang ada di luar sana, mungkin kalian punya suatu kejadian ataupun suatu cerita yang menurut kalian mempunyai nilai positif dan negatifnya. Kalaupun kalian mau berbagi dengan kita, dengan gua, kalian bisa menceritakannya di IG ataupun mengirimkannya via email. Jadi pengalaman kalian bisa bermanfaat buat banyak orang. Sebelumnya gue mau bercerita sedikit. Di luar sana sedang ada kabar ataupun sebuah berita yang menceritakan sebuah kerajaan baru muncul. Jadi kalau nggak salah itu ada di daerah Banten, kerajaannya dari si Angling Dharma. Nah, jadi dari cerita yang gue dapat ya, dari kabar yang gue baca, nah jadi cerita singkatnya begini, orang tersebut didatangi oleh seorang leluhur yang menyatakan kalau dia adalah raja berikutnya. Jadi leluhur tersebut menceritakan kalau ini adalah manusia ini raja selanjutnya dari kerajaan tersebut. Jadi menurut pengakuan orang ini ataupun ya raja ini, dia disahkan menjadi raja di dunia gaib oleh si leluhur tersebut. Nah, dibalik itu semua, jadi yang kita bahas kali ini adalah bukan tentang raja tersebut, melainkan kita akan fokus mengenai si leluhur. Nah, kalau kita berbicara leluhur, bahasa gampangnya, bahasa gua atau enggak bahasa sehari-hari kita, leluhur adalah nenek moyangnya kita, ataupun orang tua kita mempunyai orang tua lagi dan beliau mempunyai orang tua lagi. Itu dari masa ke masa. Nah, itu bisa dibilang sebuah garis keturunan leluhur. Jadi seperti yang udah kita tahu, yang udah sering banget gue tekanin juga, ketika seorang manusia ini meninggal, maka segala urusannya dengan dunia terputus. Biar lebih klop lagi penjelasan gue yang itu, kita akan mulai dari awalnya manusia ini diciptakan. Awalnya kita ini dilahirkan. Sampai akhirnya kita menjadi seorang leluhur buat cucu-cucu kita nanti. Karena pembahasan kali ini cukup dalam dan cukup sensitif, gue berharap banget buat kalian yang nonton video ini, buat kalian yang udah ngeklik video ini, kita simak baik-baik video ini. Kata per kata, menit per menit. Nah, jadi kita akan mulai dari awal kita diciptakan. Ketika kita diciptakan ke dunia, tiap-tiap manusianya itu sudah diberikan pendamping. Jadi sama Allah ini, kita udah diberikan pendamping. Nah, bahasa gampangnya atau bahasa yang udah sering banget orang kenal, itu kita diberikan sebuah korin. Korin ini dibagi menjadi dua bagian. Ada korin dari golongan jin dan ada juga korin dari golongan malaikat. Jadi ketika kita diturunkan ke bumi, semuanya udah dipersiapkan sama Allah, termasuk si korin ini. Nah, seperti yang kita udah tahu, korin ini kan terbagi dua nih. Yang satu dari golongan jin, yang satu dari golongan malaikat. Nah, kita akan bahas itu semua satu persatu. Jadi kita mulai dulu dari korin. Korin itu kalau dari bahasa itu diambil dari bahasa Arab yang diartikan seorang pendamping. Dan jadi ketika kita hidup ini kita udah diberikan pendamping dari golongan jin dan dari golongan malaikat. Nah, tugasnya si korin ini yang dari golongan jin itu mempunyai tugas untuk membisikkan kita. Begitupun juga korin dari golongan malaikat. Nah, bedanya kalau korin dari golongan jin ini akan membisikkan kita tentang suatu hal yang nggak bagus, suatu hal yang negatif,
ya kan, dia menakut-nakuti, dia menciptakan sebuah rasa was-was, dendam, rasa iri, rasa dengki, dan lain sebagainya. Sedangkan Korin dari golongan malaikat ini membisikkan kita tentang hal-hal yang positif. Salah satunya yang dia berikan adalah membisiki ketika kita perlahan-lahan mulai meninggalkan Tuhan. Makanya gue contohin gampangnya begini, ketika kita ingin berbuat kejahatan, ya, kita ingin mengambil suatu barang. Anggaplah kita mengambil sebuah handphone, mungkin punya teman kita, atau enggak kita nemu handphone. Ini pasti dirasakan oleh semua manusia. Yang satu mungkin berbisik, udah ambil aja, nggak ada yang punya kok, nggak ada yang lihat, apalagi kita nemu. Nah, itu salah satu contoh bisikan yang negatif. Itu contoh kecil loh. Nah, sedangkan Korin dari golongan malaikat, dia pun juga akan berbisik, jangan diambil, itu punya orang, itu bukan hak lo. Gimana kalau ceritanya lo yang kehilangan handphone, kira-kira bagaimana perasaan lo? Dan itu pasti dirasakan oleh semua manusia, termasuk gua dan kalian yang nonton. Makanya ada istilah ikuti kata hati. Di hati kita ini kadang suka bentrok, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu. Nah, jadi pinter-pinter kita mau mengikuti yang mana, dari Korin golongan jin ataupun Korin golongan malaikat. Nah, itu dari segi Korin. Nah, tugasnya si Korin ini mendampingi kita dari kita lahir sampai kita meninggal. Nah, makanya ini khusus buat yang muslim. Kenapa ketika kita lahir, hal yang pertama harus kita dengar ini adalah sebuah suara azan. Orang tua kita pasti akan mengazani kita. Karena itu adalah salah satu cara untuk meredam Korin dari bangsa jin. Ini enggak menghilangkan ya, tapi ini meredam. Kalaupun ini udah diredam, tapi entar kelakuan manusianya itu udah kayak setan, ya percuma. Jadi harus diimbangi juga dengan kelakuan kita sehari-hari. Nah, jadi gua anggap pembahasan Korin sampai saat ini kalian udah mengerti. Jadi si Korin ini tugasnya adalah menemani kita dari awal kita hidup di dunia sampai ntar kita meninggal. Nah, ketika kita udah meninggal, putus urusan dengan si Korin. Kita pulang, Korin masih tetap ada di dunia sampai akhir nanti. Nah, jadi si Korin ini akan merekam semua aktivitas kita, merekam apapun yang kita lakukan, mau itu sesuatu hal yang baik atau enggak hal yang buruk. Si Korin ini melihat dan si Korin ini merekam. Dia akan mengikuti semua apa yang kita kerjakan dulu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kodam. Mungkin ada beberapa kalian yang udah kenal gue ini juga seseorang yang bermain kodam dulunya. Jadi sedikit banyaknya gue ngerti tentang kodam. Jadi kalau kita bahas kodam dari segi bahasa, kodam ini artinya penjaga. Nah, bedanya kodam sama si Korin ini, kalau tiap manusia punya Korin, nah khusus kodam ini nggak semua manusia punya kodam. Kebanyakan mereka mendapatkan kodamnya itu dari sebuah bacaan, dari sebuah mantra, atau enggak dari sebuah tirakat yang mereka lakukan. Ini biasanya di bidang keilmuan ya, di bidang ilmu kebatinan. Nah, yang mereka akan mendapatkan kodam. Jadi khusus kodam ini dibagi menjadi dua lagi. Ya kan, kalau tadi Korin dibagi dua dari golongan jin dan golongan malaikat. Nah, jadi kodam ini juga dibagi dua. Kodam golongan pertama adalah kodam yang kita undang, kodam yang kita hadirkan, dan satu lagi kodam yang datang dengan sendirinya. Nah, jadi bedanya tuh di sini. Kodam ini kan bisa diartikan sebagai pendamping, penjaga, ataupun pembantu. Nah, adanya kodam ini untuk membantu manusia. Itu yang banyak orang tahu. Yang harus kita tekanin di sini adalah kodam yang membantu itu kodamnya seperti apa. Karena golongan kodam ini kan dibagi dua.
Yang pertama, kodam yang kita undang. Nah, yang satu lagi kodam yang datang dengan sendirinya. Walaupun berbeda cara pemanggilannya, walaupun berbeda cara datangnya, yang satu diundang dan yang satu datang sendiri, ternyata manfaat, nilai positif dan nilai negatifnya itu pun juga berbeda. Kita bahas dari kodam yang kita undang. Biasanya, kodam itu akan datang kalau kita mengamalkan sesuatu, kalau kita membaca sesuatu terus-menerus, kalau kita bertirakat, berdoa, meminta, memohon sesuatu secara terus-menerus. Dan biasanya mereka akan datang. Nah, di balik kedatangannya mereka siap membantu manusia. Mereka siap membantu orang yang mengundangnya. Tapi ingat, nggak ada yang gratis. Mereka akan memberikan bantuan karena mereka juga mempunyai kebutuhan dan tujuan tertentu. Ini di kodam ya, jadi tolong dibedain antara korin dan kodam, karena sekarang kita lagi bahas kodam. Jadi mereka nggak bakal memberikan bantuan secara cuma-cuma. Mereka pasti mempunyai sebuah motivasi, sebuah tujuan. Jadi itu bisa gue buktikan kevalitan dari omongan gue ini, itu ada di dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin ayat 6. Ya, jadi kalian bisa buka surat Al-Jin ayat 6, di situ artinya kalau nggak salah ya, karena gue nggak buka Al-Quran juga, mereka jin menyebabkan manusia bertambah sesat. Nah, jadi itu potongan arti dari ayat tersebut. Nah, kalau kalian mau lihat arti yang lebih rincinya lagi, kalian bisa buka Al-Quran. Di situ dijelaskan bahwa jin membuat manusia bertambah sesat. Nah, ini harus digarisbawahi. Karena banyak di luar sana orang-orang yang begitu mengidolakan kodam. Mereka sangat bangga dengan kodam yang mereka punya, ataupun kodam yang mereka dapat. Tapi hati-hati, di balik hebatnya kodam kalian, ada sesuatu yang terselubung. Mungkin kalian belum ngerasainnya, tapi ketika ntar kalian udah ngerasainnya, saran gua cepat segera diselesaikan. Mungkin bisa dengan cara dibuang kodamnya, ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Nah, sekarang balik lagi. Selain kodam itu bisa datang dari bacaan yang kita baca, amalan yang kita amalin, mantra yang kita amalin juga, dan lain sebagainya. Kodam ini juga bisa diberikan oleh seorang guru, ataupun oleh seorang yang bisa menaklukkan sebuah kodam. Jadi misalnya gini, lo datang ke gua, minta kodam, gua kasih. Nah, itu bisa. Jadi metodenya seperti itu. Nah, tapi di balik itu semua ada resikonya yang mungkin kalian nggak tahu. Karena ketika gua memberikan kalian kodam, kalau itu nggak sesuai sama basic kalian, sama wadah kalian, sama tubuh kalian, energi kalian, itu malah akan bertolak belakang. Itu malah akan membuat kalian jadi gampang sakit, kalian jadi gampang emosi. Itu akan membuat kalian jadi disetir sama si kodam ini, lebih gampang dipengaruhi kalau orang yang memberikan kodam ini nggak melihat ke arah situ. Dan ujung-ujungnya kodam itu bakal mempengaruhi kalian dan menjerumuskan kalian ke arah yang nggak bener. Nah, sekarang kita bahas ke kodam yang satunya lagi nih, kodam yang datang secara sukarela. Jadi ketika kita nggak niat, nggak mengamalkan juga, nggak membaca mantra ataupun ritual-ritual yang bisa mendatangkan kodam, tetapi kodam ini datang dengan sendirinya. Nah, khusus buat kodam yang ini, dia bisa datang, dia bisa mengunjungi kalian, itu karena ada sesuatu yang dia lihat. Bisa aja kalian ini sama persis dengan tuannya dia dulu. Jadi mungkin kalian hobinya ini ibadah, sholatnya nggak putus, zikirnya nggak putus, wiridnya nggak putus, dan dia memperhatikan kalian. Jadi dia secara sukarela datang ke kalian dan
bisa membantu kalian. Karena pada dasarnya setiap ayat, setiap apapun yang kita baca di dalam Al-Quran, itu tiap ayatnya pasti ada penjaganya. Itu pasti ada khodamnya. Itu pasti ada khodam yang menjaga ayat tersebut. Nah, jadi khodam ini seperti pisau bermata dua. Itu bisa kita gunakan, tapi bisa juga mencelakai kita. Di balik itu semua, kita harus benar-benar menggunakan akal dan pikiran kita dalam menentukan sesuatu. Ya, karena meminta pertolongan, meminta bantuan dari golongan jin ini itu berbahaya banget. Secara nggak sadar, itu akan membuat kita jadi beralih. Yang tadinya kita minta sama Tuhan, kita minta sama Allah, akhirnya kita minta sama khodam, kita minta sama jin. Jadi kalaupun emang nggak perlu banget, nggak usah punya khodam, nggak usah minta sama khodam, nggak usah mengiyakan kalau khodam memberikan bantuan sama kita, selama kita masih bisa mengerjakannya sendiri. Jadi itu siasat-siasat makhluk gaib. Ya, seperti yang kita tahu, jin ini kan berasal dari kata jana. Jana ini berarti kan nggak terlihat ataupun tertutupi. Jadi makhluk gaib, bangsa jin, bangsa yang nggak terlihat, bangsa yang tertutupi, tapi mereka bisa melihat kita. Makanya keuntungan mereka itu ada di situ. Mereka tahu apa yang kita pikirin, mereka mencoba membisiki kita dengan hal-hal yang nggak benar. Nah, jadi mereka seolah-olah mengajarkan kita untuk ke arah yang benar. Padahal di balik arahan yang pertama, mereka punya siasat untuk membawa kita secara nggak langsung ke arahan yang kedua. Ya, jadi hati-hati ketika kita bermain khodam. Karena gue udah pernah mengalaminya juga. Akhirnya gue memutuskan untuk membuang khodam-khodam gue. Nah, lanjut pembahasan selanjutnya.